Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan tutorial Bootstrap yang kemarin. Jadi, kemarin itu kita sudah membuat sebuah navigasi dengan menggunakan Bootstrap. Nah, di sini akan tetapi yang kemarin itu kan masih berada di internet. Jadi, hari ini kita pindahkan Bootstrap-nya itu di lokal. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu project yang kemarin. Kemarin saya letakkan dia di tutorial Django. Kita masuk ke web app, lalu kita klik open. Selanjutnya di sini saya buka terminal, masuk ke CD tutorial Django, kita masuk source env bin activate. Nah, jika sudah, kita masuk ke web app-nya, kita masuk ke perintah Python 3 manage player run server. Klik enter. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke halaman ini. Kita buka browser kita masuk ke localhost. Nah, kemarin kita sudah membuat seperti ini. Kita bisa masuk ke halaman blog, kontak, URL-nya juga sudah. Dan di sini misal kita inspect elemen, di sini juga sudah responsif ya teman-teman. Kita buka dia di device Android, ini juga sudah responsif. Akan tetapi di sini kekurangannya, templates kita kemarin itu dia masih berada di internet. Jadi di sini kita mencoba buat pindahin link ini ke lokal sini teman-teman. Nah, caranya di sini kita bisa melihat di Bootstrap min.css ini, dia kan masih ada di internet. Kita bisa ambil link ini, kita copy, kita bisa cek dia di internet sini. Kita bisa masuk. Nah, jadi yang kita gunakan itu masih ada di internet ini. Nah, seperti ini. Kan masih banyak banget ya teman-teman. Jadi perlu kita hindari juga. Kita jangan kebanyakan mengambil source dari internet. Mungkin ada beberapa programmer mengambilnya itu di internet. Nah, di sini perlu kita hindarkan karena ketakutannya ketika bootstrapnya itu berubah versi atau dia sudah mengupdate versi baru, otomatis nanti halaman website kita itu akan berubah. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa setting terlebih dahulu. Kita masuk ke project web app-nya, kita masuk ke settings. Lalu di bawahnya sini, di sini kan sudah ada static URL. Kita bisa tambahkan dia static files dir. Nah, seperti ini. Kita kasih kurung awal, terus di dalamnya kita ketikkan perintah os.path.join. Di dalamnya kita taruh base dir. Kita buat foldernya itu namanya static. Nah, seperti ini. Nah, sini kita bisa save, kita cek terminal. Nah, terminal dia bilang name OS is not defined. Karena di settingnya ini kita sudah mengimport OS, tapi kita belum menaruhnya teman-teman. Di sini teman-teman bisa tambahkan import OS. Kita save, kita lihat terminal, kita jalankan lagi. Nah, dia bisa. Nah, selanjutnya di sini teman-teman perlu masuk ke template-nya. Lalu link yang ini kita kopikan. Kita copy. Lalu kita masuk ke sini tadi. Kita pastekan. Nah, script yang ini kita bisa ambil dengan Ctrl A, Ctrl C. Kita masuk ke project. Nah, di project ini kan kita sudah membuat sebuah folder yang namanya itu static. Nah, di sini di project web app, di sini kita bisa buat new folder yang namanya itu static. Nah, seperti ini. Nah, jadi di dalam static ini kita bisa taruh bootstrapnya. Jadi di dalam static kita bisa buat new folder namanya bootstrap. Nah, di dalam bootstrap kita bisa taruh lagi folder, semisalnya di dalam bootstrap ada CSS.
Misalnya lagi di dalamnya ada JavaScript, kita bisa ketikkan JS. Nah, mungkin nanti ada framework lain atau styling lain yang namanya itu jQuery. Nah, di sini bisa kita taruh banyak-banyak. Nah, di luar static juga bisa sama. Kita bisa taruh misalnya ada folder suite alert. Nah, seperti ini. Nah, itu macam-macam ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke CSS-nya. Di sini di CSS-nya kita bisa buatkan dia new file. Nah, yang ini tadi, script yang ini kita kopikan, kita letakkan di sini. Terus kita save. Nah, tadi kan nama filenya itu bootstrap.min.css. Nah, seperti ini. Kita bisa save. Nah, jadi dia compact jadi seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke about, kita masuk ke template. Nah, di bawahnya ini kan ada jQuery, teman-teman. Kita bisa ambil lagi. Kita bisa lakukan hal yang sama, kita copy, kita masuk ke browser, kita pastekan. Enter. Nah, script ini kita copy, kita masukkan ke jQuery. Nah, jQuery kita buat new file lagi. Kita pastekan, lalu kita ketikkan di sini namanya itu slim.min.js. Karena namanya itu di sini slim ya teman-teman, slim.min.js. Jadi teman-teman bebas ingin menggunakan namanya seperti apa. Nah, di sini juga sama. Kita bisa copy. Nah, di sini nama filenya itu poppermin.js. Kita bisa kopikan, paste, kita ambil, lalu kita simpan dia ke JS. Ke JS, kita new file, kita pastekan di sini namanya popper.min.js. Selanjutnya di sini ada bootstrap JS-nya. Kita bisa kopikan, kita pastekan. Nah, di sini kita bisa ambil. Kopikan bootstrap.min.js. Nah, ini. Kita pastekan dia di JS. Pastekan, terus namanya bootstrap.min.js. Nah, jika sudah seperti ini, di sini kan dia sudah masuk ke dalam directory static yang ada di dalam folder bootstrap. Nah, jadi di indeksnya kita tinggal ubah ref-nya. Nah, kita kan tadi mengambilnya ini masih di internet. Nah, masih ada di dalam ini. Nggak mungkin kan kalau kita membuat sebuah website, link stylingnya itu kita ngambil di internet seperti ini. Mungkin saja, mungkin ada beberapa programmer yang membutuhkan styling dari internet. Tapi kalau untuk styling CSS atau JS dan jQuery itu kita akan lebih bagus disimpan ke dalam lokal. Jadi semisal ada update, tampilan website kita itu tidak berantakan. Nah, di sini kita bisa delete, kita hapus, kita gantikan seperti ini. Kita kasih dia file static. Nah, ini lalu kita masuk ke bootstrap-nya. Jadi static ini yang sudah kita buat ke project web app-nya ini. Nah, di sini sudah kita buatkan folder static. Dan di sini habis masuk ke dalam static, kita masuk ke bootstrap lalu ke CSS. Karena ini link CSS, jadi kita masuk ke CSS. Bootstrap CSS, lalu kita masuk ke bootstrap.min.css. Nah, di bawahnya ini juga sama, linknya ini kita ganti seperti ini, static, namanya bootstrap, jQuery, namanya slim.min.js. Nah, di bawahnya sini kita ubah lagi, namanya itu poppermin.js.
static bootstrap, namanya apa itu, popper. Di sini kita masuk ke JS, kita masukkan popper.min.js. Nah, di sini kita ubah lagi untuk yang bootstrap min.js. Static bootstrap /js /bootstrap.min.js. Kita bisa save. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa coba untuk halaman index.html-nya. Kita bisa masuk ke lokal, port 8000, enter. Nah, di sini ada error invalid block tag on line 5 untuk file static. Karena apa? Kita belum melakukan load statiknya. Jadi ketika kita melakukan pengaturan di setting, di sini kan kita sudah memasukkan dia file static. Dan di sini juga kita sudah mengincludekan file statiknya itu berada di lokal. Jadi di bagian atas ini kita jangan lupa untuk menaruh load statiknya seperti ini. Kita save, kita lihat terminal, kita jalankan kembali. Nah, jika sudah, kita bisa cek browser, enter. Nah, dia masih error ya teman, karena di sini lupa petik. Nah, di sini petik. Oke, sudah, klik enter. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa masuk blog, dan di sini kalau teman-teman coba inspect, nah di sini kan berupa tampilan Android. Kita bisa klik. Nah, sama ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, kita sudah membuat sebuah navigasi, tapi bootstrapnya itu berada di lokal. Dan semisal kita tes, di sini tampilannya itu tetap responsif. Nah, di sini selanjutnya teman-teman bisa kopikan link ini ke dalam folder yang lain. Nah, di sini ada template blog, kita ubah blog, dan untuk scriptnya juga. Scriptnya kita kopikan, kita masukkan seperti ini. Kita masuk ke halaman kontak. Kita masuk ke halaman kontak, templates.kontak. Kita pastekan. Dan di sini blog kita ambil CSS-nya. CSS kita kopikan, lalu kita masuk ke kontak. Kontak kita pastekan. Nah, oke. Nah, jadi kan misal teman-teman lihat di sini di bootstrap ini itu ada yang namanya integrity dan cross origin. Nah, ini bisa teman-teman hapus, bebas mau dihapus atau tidak. Dia tidak ngaruh teman-teman. Jadi kita bisa hapus. Oke. Nah, jadi dia lebih clean dan lebih compact. Kita bisa tes ke browser, kita bisa masuk ke blog. Nah, di blog di sini karena kita belum masukin load statiknya di sini, kita bisa tambahin load static. Nah, di kontak juga sama. Di kontak kita masukkan dia load static. Nah, seperti ini. Kita bisa tes. Nah, kita bisa masuk ke blog. Kita bisa masuk ke kontak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah navigasi bar, tapi bootstrapnya itu berada di lokal. Nah, seperti itu. Mungkin di sini teman-teman bisa merapikannya. Di sini karena tampilan codingnya mungkin masih berantakan. Nah, seperti itu teman. Mungkin begitu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.